Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini saya ingin menjelaskan tentang konsep Five Freedom atau 5 kebebasan satwa. Sesuai dengan judul, Five Freedom artinya 5 kebebasan satwa, yaitu suatu klausul atau kaidah bagaimana kita membebaskan satwa terhadap 5 kondisi. Satu, freedom from hunger and thirsty, ya, jadi bebas dari rasa lapar dan haus. Sehingga pemelihara hewan atau balai konservasi harus memberikan akses makanan dan minuman sesuai dan memadai untuk kesehatan hewan. Kedua, freedom from discomfort atau bebas dari rasa ketidaknyamanan. Maka pemelihara hewan, baik sebagai hewan kesayangan atau hewan penelitian atau hewan percobaan, dan bahkan hewan yang dipelihara di lembaga konservasi, itu harus membebaskan hewan dari rasa tidak nyaman, sehingga wajib menyediakan lingkungan yang paling sesuai untuk kenyamanan hewan, ya, paling mendekati lingkungan alamiahnya. Nah, yang ketiga adalah freedom from pain, injury, and disease, ya. Jadi bebas dari rasa sakit dan penyakit. Bagaimana kita membebaskan hewan dari rasa sakit dan penyakit? Ya, dengan pengadaan program kesehatan. Kalau misalnya hewan kesayangan atau hewan pets, maka lakukan pemeriksaan rutin pada dokter hewan, ya. Kemudian pemberian vaksin yang sesuai, kemudian juga pemeliharaan grooming, ya, secara rutin, dan upaya pencegahan serta mengurangi rasa sakit dan pengobatan apabila hewan keadaan sakit. Dan yang keempat adalah freedom from fear and distress. Jadi harus membebaskan hewan dari rasa ketakutan dan stres yang berkepanjangan. Sehingga apa? Maka kita harus menempatkan hewan pada kondisi lingkungan yang meminimalis terjadinya stres. Freedom to express natural behavior, ini adalah kebebasan satwa untuk mengekspresikan tingkah laku alamiahnya. Maka kita wajib memberikan ruang dan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik alamiahnya hewan, ya. Misalnya dia adalah hewan sosial, maka dia tidak boleh ditempatkan di dalam kandang individu, ya. Ketika hewan tersebut memiliki perilaku berburu, maka harus disiapkan fasilitas yang memungkinkan hewan bisa melakukan aktivitas berburu mangsa. Penjelasan yang pertama terhadap freedom from hunger and bebas dari rasa lapar dan haus ini, maka fasilitas yang pertama adalah kita harus memberikan akses makanan dan minuman yang sesuai, ya, sesuai secara kategori, ya, dan memadai untuk pemeliharaan kesehatan, ya, baik secara komposisi nutrisi maupun secara jumlah, jadi tidak dibatasi atau biasa kita kenal sebagai istilah ad libitum, ya. Makanan dan air minum yang memadai dari segi kualitas itu biasanya diukur melalui proses analisis proksimat makanan, ya. Ini bisa kita lihat dari pakan hewan yang sudah dijual secara komersil, itu akan menyertakan analisa proksimat makanan. Kemudian juga melakukan analisa mutu uji air minum, ya, serta apakah adanya kontaminasi pada bahan makanan dan minuman secara berkala. Kita bisa lihat bahwa standar untuk pemberian pakan itu tercantum di dalam AWA, ya, Animal Welfare Act, ya, di mana di sana disampaikan beberapa jenis spesies hewan, ya, serta standar pemberian pakannya. Untuk anjing sebagai contohnya membutuhkan sekitar 20 sampai 40 gram makanan kering, ya, per kilogram berat badan. Sementara untuk kucing itu standarnya adalah 150 gram per hari per ekor kucing. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya, kualitas, rasa, kemudian konsistensi dari pakan, nutrisi, ya. Jadi selain jumlah ada banyak hal yang harus diperhatikan di dalam pemberian pakan yang sesuai dengan kesejahteraan hewan. Yang kedua adalah freedom from discomfort, bebas dari rasa tidak nyaman.
Pemelihara hewan harus menyediakan lingkungan yang bersih dan yang paling sesuai untuk kondisi biologi dari spesies hewan itu sendiri, seperti misalnya kondisi siklus cahaya ya, 12 jam gelap, 12 jam terang, atau mungkin pada makhluk-makhluk yang nokturnal maka pada malam hari tidak boleh diberikan cahaya karena supaya mereka bisa beradaptasi atau misalnya bisa beraktivitas dalam keadaan gelap sesuai dengan lingkungan alamiahnya. Kemudian suhu pada berbagai jenis hewan itu juga berbeda-beda disesuaikan. Untuk kelinci misalnya atau mencit itu memiliki suhu yang relatif lebih dingin ya, 2 sampai 3 derajat dibandingkan tikus. Kelembapan lingkungan dan fasilitas fisik juga harus disesuaikan dengan kebutuhan biologi dari hewan masing-masing. Untuk ukuran kandang, kita bisa mengacu pada The Guide ya, buku The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu, serta berapa banyak jumlah kelompok yang disarankan di dalam proses pengandangan. Pada gambar berikut bisa kita lihat bahwa kondisi pengandangan sangat disesuaikan dengan perilaku alamiahnya ya. Pada hewan rodensia karena dia ada perilaku mengerat gitu ya. Kemudian burrowing, menggali, maka berikan fasilitas yang bisa mengakomodasi express natural behavior. Maka berikan enrichment di dalam kandang seperti adanya lubang, adanya serasah atau tumpukan-tumpukan jerami yang mudah sekali dia melakukan aktivitas alamiahnya. Kemudian juga pada induk yang akan melahirkan ya, maka berikan fasilitas atau kelengkapan untuk membangun sarang ya, nesting material yang sesuai tentunya dengan kebutuhan dari persalinan. Kemudian pada hewan-hewan primata di mana memerlukan strata sosial, maka di dalam satu kandang yang sama yang terdiri dari beberapa individu harus diberikan kayu-kayu secara bertingkat. Karena apa? Kebutuhan akan strata sosial itu sangat tinggi sekali bagi bangsa primata. Ya. Kemudian pada roden penelitian ya, kita harus memperhatikan interaksi antara peneliti atau manusia dengan roden itu sendiri. Ingat bahwa roden walaupun sudah didomestikasi merupakan hewan liar ya, sebisa mungkin interaksi dengan manusia diminimalisir ya. Yang ketiga adalah freedom from pain, injury, and disease. Bebas dari rasa nyeri, trauma, dan penyakit. Melalui apa? Program kesehatan ya. Lakukan program kesehatan seperti penyuntikan vaksinasi pada umur tertentu, boosternya ya, pengulangan vaksinasi, upaya pencegahan penyakit dengan misalnya program grooming berkala, lalu melakukan pengobatan dan meminimalkan rasa sakit. Memilih prosedur misalnya dengan mempertimbangkan rasa sakit yang paling minimalis ya atau yang bersifat non-invasif. Lalu kalau misalnya akan menggunakan treatment pada hewan tertentu, misalnya kita menginjeksikan obat tertentu yang kita tahu bahwa dampaknya akan menimbulkan rasa sakit, maka disarankan menggunakan zat anestesia atau analgesia ya sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh hewan berkurang. Dan kalau misalnya hewan harus diterminasi ya atau dibunuh, maka gunakan zat etanasi sehingga mampu meminimalkan penderitaan hewan pada saat proses terminasi atau pembunuhan. Pada gambar berikut ini bisa diamati ya beberapa jenis hewan yang mengalami penyakit gitu ya selama proses pemeliharaan atau proses penelitian ya. Kita lihat bahwa dari penampakan bulu-bulu dari tikus itu mulai rontok kemudian berjamur ya, warnanya berbeda. Kemudian kurus ya, relatif cenderung kurus dan anemis ya. Begitu juga pada kelinci-kelinci percobaan ini banyak sekali perubahan warna pada kulit ya, ada scraping ya, ada luka pada daerah kulit kelinci ya, kemudian juga aktivitas dari kulitnya kelincinya tidak terlalu aktif ya. Pada anjing dan pada kucing lihat ya, ini juga tidak sesuai dengan kaidah etik di mana kucing terlalu kurang aktivitas fisiknya sementara pemberian makannya sangat tinggi sehingga mengakibatkan obesitas. Nah, ini juga tidak sesuai dengan etik hewan.
Yang keempat adalah freedom from fear and distress, bebas dari ketakutan dan stres jangka panjang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberi kondisi, lingkungan, ataupun treatment yang mampu mencegah atau meminimalkan stres. Misalnya dari aspek husbandry care ataupun dari teknik riset. Yang kedua bisa memberikan masa adaptasi atau pengkondisian ya. Jadi pada saat hewan pertama kali masuk ke dalam fasilitas hewan, makanya ada periode aklimatisasi. Apa itu? Periode aklimatisasi adalah periode adaptasi dan pengkondisian hewan di dalam lingkungan yang baru ya. Kandangnya baru, suhu dan lingkungannya baru, pakannya baru, semuanya serba baru, maka perlu masa adaptasi. Jadi tidak boleh langsung ditreatment hewan-hewan yang baru datang di kandang penelitian ya, semuanya harus diadaptasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, bisa kita lakukan prosedur treatment pada hewan oleh atau dilakukan oleh personel atau laboran yang sudah qualified atau terlatih ya, sehingga memegang hewannya juga handling hewannya dengan sangat smooth, dengan sangat lembut ya, tidak menyakiti hewan. Kalaupun harus diinjeksi atau disuntik karena sudah terlatih, tentu tidak akan menyebabkan rasa sakit atau hematum ya, dibandingkan dengan hewan yang dibandingkan dengan personel yang belum terlatih ya. Proses penyuntikan zat ke dalam tubuh hewan bisa mengakibatkan luka, perdarahan atau hematum. Nah, ini bisa kita lihat ya dari gambar ilustrasi di gambar ya, bahwa kucing di sini tidak mengalami atau mengalami rasa tidak nyaman ya. Jadi kucing yang takut terhadap tikus. Ini adalah kondisi distress di mana akibat adaptasi atau perilaku yang diterima dari manusia mengakibatkan dia uh, merasa takut pada hewan yang seharusnya menjadi hewan yang dimangsa ya. Yang kelima adalah freedom to express natural behavior ya, mampu mengekspresikan tingkah laku alami. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan ruang dan fasilitas yang sesuai. Pengayaan pada lingkungan kandang itu harus disesuaikan dengan kebutuhan biologis dan tingkah laku dari setiap spesies. Ada yang harus food searching, maka kita berikan kondisi kandang yang memungkinkan dia untuk berburu mangsa ya. Misalnya kalau pemeliharaan ular, maka kita berikan eh, kayu ataupun celah-celah batu, kemudian kita masukkan tikus hidup gitu ya, sehingga dia mampu berburu. Atau misalnya foraging, maka juga berikan lingkungan kandang yang sesuai. Kemudian memberikan sarana untuk hewan-hewan atau spesies yang merupakan makhluk sosial ya, dengan berupa misalnya pengandangan secara berpasangan. Jadi kita tidak boleh gitu ya secara etik hanya memelihara kucing betina saja atau kucing jantan saja. Kenapa? Karena dia harus memiliki pasangan di dalam melakukan aktivitas reproduksinya. Memberikan kesempatan juga hewan untuk melakukan grooming, mating, dan playing ya. Jadi program pengayaan lingkungan atau environmental enrichment itu perlu diperhatikan di dalam hewan peliharaan atau hewan penelitian atau hewan yang ada di lembaga konservasi mampu mengekspresikan perilaku alamiahnya. Nah, berikut adalah natural habitat untuk non-human primates ya, di mana pada bangsa primata sangat penting sekali strata sosial, sehingga tingkat perkandangan, kemudian adanya ranting-ranting ya yang bisa menempatkan strata sosial berdasarkan tingkat sosial di lingkungan alamiahnya bisa terpenuhi dengan baik. Nah, berikut adalah kandang yang didesain sesuai dengan kebutuhan express natural behavior. Ya, terlihat di sini ada kayu-kayu yang ditempatkan secara bertingkat ya, dari mulai paling bawah untuk yang paling rendah kastanya, kemudian menengah, kemudian sampai yang tertinggi untuk alpha ya. Baik alpha male ataupun alpha female. Ini disesuaikan. Nah, ini yang tidak akan menimbulkan atau tidak akan menimbulkan hewan distress, tetapi justru mendukung hewan untuk express natural behavior.
Begitu juga dengan bangsa rodent, karena ada perilaku burrowing dan hiding, maka disediakan peralon-peralon ya, tempat dia bersembunyi, atau misalnya serasahnya atau alas beddingnya ditebalkan sehingga dia mampu hiding dari predator gitu ya, dan untuk uh, memenuhi kebutuhan akan perilaku alamiahnya. Apa yang dapat ditimbulkan jika five freedom kita abaikan? Yang pertama jelas, hewan akan merasa lapar atau haus. Apa dampaknya hewan yang kelaparan atau kehausan? Efek fisiologis ya akan mengalami gangguan metabolis ya. Dan pada beberapa spesies, hewan yang kelaparan atau haus akan meningkatkan aktivitas kanibalisme, di mana dia akan memakan sesama temannya untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Ya, yang kedua, hewan akan menderita karena rasa nyeri, luka atau sakit. Jelas, efek fisiologi dan psikologis akibat adanya gangguan metabolisme, reproduksi, serta imun itu dapat berdampak pada kematian hewan. Lalu hewan yang ketakutan dan stres, efek psikologisnya adalah gangguan hormonal ya. Hormon stres dalam hari ini kortisol itu akan meningkat. Dampaknya adalah terjadi gangguan mental atau terjadi penyimpangan perilaku dan menyebabkan hewan mudah sekali terkena penyakit. Yang kelima, hewan merasa tidak nyaman, ya, discomfort akibatnya stres sehingga mudah sekali sakit. Dan yang terakhir, hewan yang tidak bisa bebas bertingkah laku alamiah itu juga mengakibatkan stres dan mudah terserang penyakit. Mengapa aspek five freedom ya pada animal welfare itu penting? Karena keadaan hewan yang tidak sejahtera akan mengakibatkan bias pada hasil penelitian. Itu kalau pada hewan penelitian. Tapi kalau pada hewan pets, maka hewan akan mengalami sakit, ya, penurunan sistem imun dan penyakit, ya, sehingga kita akan selalu berobat terus-menerus. Kemudian pada lembaga konservasi, nah jika hewan tidak mendapatkan five freedom atau 5 kebebasan satwa, otomatis kualitas hidup dari hewan akan rendah. Artinya bahwa secara fisiologi akan mengalami gangguan. Sementara lembaga konservasi itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup hewan sehingga hewan mampu bereproduksi secara optimal ya, sehingga keberlangsungan spesies dari hewan tersebut bisa menjadi lebih lama ya. Jadi aspek animal welfare itu sangat penting untuk menentukan hasil penelitian yang diperoleh. Baik, saya rasa cukup sekian paparan dari saya tentang 5 kebebasan satwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.